kita Allah yang baik, Yesus Kristus, yang memberikan kesempatan yang sungguh baik ini bagi saya dan juga bagi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kita dapat bertemu di minggu raya di hari ini dalam rumah Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya terlebih dahulu memperkenalkan kami kepada semua anak-anak Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan. Nama saya Pendeta Gesiligar. Ibu yaitu Guru Kuntong. Kami tinggal di Garung Kadis. Di sana kami melayani Tuhan dalam gereja kita, yaitu di Rayon Siap Kadis. Gereja kita di sana ada 9 gereja yang kita layani, dan juga ada puspelayan. Namun kami hamba Tuhan yang dipilih Tuhan hanya mengandalkan Tuhan bisa dapat melayani, dan juga kami dikaruniai anak 3 perempuan, 1 laki-laki, dan juga anak kami bersama-sama di tempat ini, dan juga Ibu Pendeta. Kami persilakan dulu berdiri sebentar. Kita memperkenalkan, walaupun kita sudah tua, sudah mulai keribut, namun kita tetap memperkenalkan. Dan juga anak kami bersama kami 3 orang yang datang kemarin. Mana yang satu lagi? Oh iya. Dan juga mantu kami yang bersama kami sekarang di sini 2 orang. Coba berdiri, Mak. Ini mantu kami ini orangnya yang ganteng-ganteng. Dan juga cucu kami ada 4 orang. Kita bersama-sama di tempat ini berbakti. Tadi nggak sempat lagi kembali sebab di sini waktunya ceritanya tadi jam 9 kita sudah masuk ibadah, bahkan sekolah minggu ya berangkat dari rumah 7:30. Ya sudah di situ aja kita temui nanti, bilang sama anak-anak kami. Dan juga kedatangan kami ke sini bukan bermaksud untuk berkunjung kepada gereja, namun disinilah kuasa Tuhan yang hebat mempertemukan kita sangat luar biasa. Kita dapat bertemu, berbakti, memuji Tuhan. Kedatangan kami melihat anak kami yang baru saja kecelakaan, seperti yang kita dengar tadi kesaksiannya di sini. Itulah anak kami yang pertama, bukannya Pastor Ibu, dan juga jemaat di sini. Bahkan anak kami yang kedua tinggal juga di Batam ini. Ya, bentuk kami tadi yang sebelah sana kasih Allah, itu juga ganteng ya. Ya, dan juga beliau tidak di gereja kita. Dan sekaligus aku berkata tadi kita akan kumpul di sana. Dan juga jangan di sini sampai ditinggalkan bapaknya. Harus bersama-sama memuji Tuhan. Manis, pahit akan ditempuh di tengah-tengah gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah rencana kami, kedatangan kami ke kota Batam ini. Setelah kami sampai, saya melihat anak kami masih terbaring, mau duduk saja akan ada pegangan. Saya menangis berdoa kepada Tuhan. Namun setelah dalam 2 hari ini
Saya lihat sudah ada perubahan oleh kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Kami sudah dapat bersama-sama. Dan juga kami memohon kepada hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, supaya kami tidak dibawa dalam doa, terlebih keluarga anak kami, yaitu Pak Cinta Pasar Ibu, sehingga beliau tetap di dalam kesehatan dan selalu setia untuk berbakti di rumah Tuhan ini. Dan juga nasihat saya kepada anak saya, seperti yang saya katakan tadi, saya manusia bisa dikatakan manusia susah. Saya katakan langsung pada anak saya. Dan juga kita hidup atau diberkati Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia. Kita akan tetap di Gereja Pentakosta Indonesia. Kita akan tetap bersemangat menunggu kedatangan Tuhan, sebab Dia sebentar lagi akan datang kembali menjemput orang percaya. Bukan apa-apa lagi. Oleh pihak kita perhatikan tanda-tanda, mungkin tidak lama lagi Tuhan Yesus akan kembali memberikan upah bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Kita lah umat pilihan Tuhan. Kita lah penghuni tempat yang disediakan Kristus. Di sana Tuhan Yesus menyediakan tempat, berupaya menyelesaikan pekerjaannya. Untuk kita disediakan tempat yang paling mulia. Oleh karena itu kita bersama-sama nantikan kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan, menambahi firman Tuhan yang kita dengar yang disampaikan apa itu. Izinkan sedikit dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita bekerja. Sebelum kita berdoa, saya baca firman Tuhan dari Mazmur 44 ayat 7 sampai dengan 8. Mazmur 44 ayat 7 sampai dengan 8. Begini bunyi firman Tuhan. Barangkali kita berpikir ada kemiripan dengan firman tadi. Kita dengar. Dikatakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Puji Tuhan. Saya baca sekali lagi. Sebab bukan pada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dalam hidup ini banyak masalah. Kita katakan juga banyak cobaan, rintangan yang kita jalani, yang kita alami. Beratus-ratus bahkan beribu masalah. Habis yang satu dapat yang satu, habis yang satu dapat terus. Di sanalah kita akan berpegangan kepada firman Tuhan. Sebab kita tahu firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan ada yang lain. Bukan kita ke tempat saudara atau famili, bukan. Hanya kepada Tuhan. Pengalaman yang sangat sungguh luar biasa dikatakan Daud melalui firman. Sebab Daud selalu diperhadapkan perkara yang besar, bahkan nyawa
yang selalu terancam dalam kehidupannya oleh Saul pada waktu itu. Daud membuat perhitungan, tidak ada kelepasan, tidak ada pertolongan yang Daud raih. Oleh karena dia mengambil keputusan seorang, keputusan yang hebat dari Tuhan. Dia memperhatikan alat-alat perang, persiapan yang diberikan Saul untuk melawan Goliat pada waktu itu. Daud memang mencoba. Anak-anak Tuhan, ini suatu pengalaman. Jangan mencoba-coba memakai cara dunia ini membuat kemenangan. Itu sama sia-sia. Seperti Daud, dia memakai alat perang, baju perang, senjata panah. Setelah dia memperhatikan, dia menghitung bahwa itu bukan membawa kemenangan bagi dia. Oleh karena itu dia bersaksi, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Sebab kekuatan panah atau pedang yang dimiliki Daud itu terjangkau. Bukan seperti cara Tuhan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi orang percaya. Namun sini tidak ada akal kita. Cara Tuhan sering berbeda dengan keinginan kita. Cara Tuhan itu tolak belakang daripada penglihatan kita, tafsiran kita, bahkan kemauan kita sangat berbeda. Saya teringat di waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek. Raja orang Amalek dan juga laskar-laskar orang Amalek berbuat sesuatu berkakas-berkakas, dan juga mereka sudah berlatih perang untuk mengalahkan bangsa Israel. Mereka memperlengkapi persenjataan, strategis mereka untuk melawan bangsa Israel. Mereka sudah bersiap, sebab mereka sudah mengetahui bahwa hamba Tuhan sudah tua, sudah lemah, tidak lagi memiliki kemenangan. Oleh karena itu, orang-orang Amalek ini selalu membina bangsa Allah. Itu biasa. Kalau kita selalu agak-agak dikucilkan, tidak ditanggapi, itu tandanya bahwa kita sudah mendekat kepada Kristus. Puji Tuhan. Jangan kecewa. Adapun yang kamu alami permasalahan yang kecil, yang besar, itu tandanya kamu diproses, bahwa kamu dijadikan Tuhan menjadi umat pilihan. Seperti firman tadi kita dengar. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Bangsa ini bangsa besar, orang Amalek yang sangat luar biasa. Mereka membuat di perbatasan peperangan itu persenjataan yang hebat. Dunia ini memperlengkapi persenjataannya untuk menerpa kehidupan kita. Selalu diancam berbagai-bagai cara.
dari penyakit, kemiskinan, dan juga yang lain. Kita harus waspada, berserah kepada Tuhan. Musa memperhatikan bangsa Israel ini, mana yang bisa dipercayai, hamba-hamba Tuhan berusaha dipercayai Tuhan dan juga hamba. Seperti saya di Kandis, ini selalu saya katakan, saya sering dikatakan di sana, di Kabupaten Siak, umumnya Ismi. Bapak pendeta itu di wilayah Ismi. Saya agak-agak direndahkan, dia ditinggikan. Namun saya bukan seperti itu. Hamba Tuhan juga perhatikan pekerjaan Tuhan yang dilakukan hamba Tuhan bersama dengan umat. Puji Tuhan. Dari pekerjaan, dari pelayanan, seperti yang dikatakan Bapak Ibu kita, pendeta. Tidak ada terkecuali yang baru masuk, yang lama sudah masuk. Beliau memperhatikan yang selalu ia bekerja di dalam Tuhan. Musa memperhatikan di sana ada sosok yang bernama Joshua yang taat kepada Allah, yang selalu setia dipakai Tuhan, dan juga tangkap apa yang dikatakan betul. Ini harus dipelajari. Umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalau lagu syukur lagi pada data, dan iso pimpinan nanti, lalu itu kami mbak. Bodoh ini pasal tak terbit dah. Minggu esok tak beda putar dah, gempa lah. Kalau yang setia dah tu nasi nak sultan dah, belagi yang putar dah pun setia. Puji Tuhan. Dibagi kamu do kesetia mu naik hamba Tuhan esok. Dibagi kamu do. Aku percaya bahwa di Batam, orang keliru, orang Batam, atau maju gereja. Bilang gitu. Kalau soal ibu pendeta mahasiswa, udah 2 kali kan? Udah 2 kali. Sampai pulang cantiknya oleh bereng doang, aku bereng cantik dong. Puji Tuhan. Itu Jogja yang lalu. Ulama biar lalu. Dia mah. Ikut dalam acara KKR gereja, gue juga pimpin pada biasa lagi. Bagi rumah mereka dong pimpin di sana, apa di tata. Iya 2 orang, nong bebiar, tapi orang bebiar, sokongin ke. Puji Tuhan. Jika gambar dong nong bebiar. Perlengkapi hidup untuk memuji Tuhan. Bagaimana cara? Setelah dia percaya melihat Joshua, Musa berkata, bawa saya ke pertempuran, ke medan pertempuran bangsa. Ayah kami kalau mereka juga. Itu merdeka dan rumah sama-sama. Namun dia menghargai. Joshua percaya Musa itu dipakai Tuhan yang sama sungguh luar biasa. Coba bayangkan. Keparau sama buang mana yang nama orang tadi seberang betul nama sini ini nama kosong itu mah betul lalu dipegang secaranya kasih Tuhan lagi juga kau guru naik bodoh nama malu sana mau sejarah. Udah belajar namanya kita butuh Muhammad di pertempuran
Di Kejadian sangat luar biasa. Coba kita bayangkan. Allah bekerja. Allah kita yang ajaib menolong, memberikan kemenangan. Apabila Musa mengangkat tangan, mereka menang. Puji Tuhan. Boleh diangkat tangannya. Mona ala Israel. Haleluya maharuenang. Boleh berturut tangannya dari luar. Peperangan ini sadis lama, bukan sekejap saja. Namanya pertempuran antara negara sama negara. Kebayang pocong, mengangkat tangan sampai dah sanggup. Itu apa bodam nanti? Itu apa biasa orang-orang? Oleh setuju sudah dibuang rumah, iba. Diangkat tangan, angkat babaran, yang sama kita diangkat. Kalau diangkat mana kamu? Belum. Lu dari mana turun? Dari mana? Bagaimana reaksi Joshua mengambil keputusan, mengambil langkah supaya mereka mendapat kemenangan yang sangat sungguh luar biasa. Mereka mengambil batu. Ibu betul. Ibu betul banget nama orang itu di sini. Di bahan di kanan, di bahan di kiri. Kesabuin begitu. Coba kita bayangkan. Jadi angka itu tangan. Orang malah puji Tuhan. Akhirnya mereka menang. Berusaha lalu Tuhan di semua luar biasa besar. Luar biasa. Berusaha ke situ yang betul. Alai awak semua ada lebih kiri jatuh juga salah satu. Salah guru, salah kita. Itu teror. Tuhan harus ibu-ibu. Mula belum ibu-ibu, tapi kesalahan kalau berdunia uji Tuhan. Bayi ibu-ibu Tuhan apa? Suri roh, situ ada itu tanya. Boleh tempat ditariasi pun angkat. Tersumur dan juga biar kasih beruang air konasi itu dapat konasi itu cara dibuat dari nama studio hidup bukan biasa kami selalu sambut apalagi ini mau dekat bekerja keras tanggal 9 tanggal 10 bulan 3 kita menghadapi KKR besar di Kabupaten Sini yang dihadiri Bapak Pendeta kita bersama rombongan bersama sekjen. Kita di sana mengirim KKR. Berarti 3 minggu lagi. Minggu yang lewat, saya sudah bekerja keras di sana, mengadakan perlengkapan bersama dengan pendeta-pendeta kita. Saya mendengar telepon bahwa anak saya kecelakaan. Itu loro si Budi. Tapi gol, dia lupa apa. Jadi itu dengar dan apa halus. Tapi Allah pakai ratusan juta persiapan di Mahamadus. Habis ini seperti pimpin dalam pertanian Tuhan. Lalu tapi tak tahu memang. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau membantu pusat kejadian. Berdoa saja Bapak, itu akan sembuh. Tidak mungkin menghalangi kita untuk mengadakan KKR dan sidang. Puji Tuhan. Haleluya. Dan sudah saya tadi pagi terus juga berkata ini minggu. Sebab pelayanan kita di sana, kalau saya keluar, anak satu-satunya laki-laki, anak kami itu pengganti saya di pelayanan. Beliau di Bapak ini dulu kuliah di Waso mengambil S1 STEM. Saya buat kurang kerja
latih orang berpor, bawa ke sana, persiapan ke sana, minta uang dari bendahara, kasihkan untuk pancar-pancar, untuk pancar perlengkapan. Berarti saya tetap bekerja. Namun di sana saya melihat seperti tadi, kemenangan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Anak kita, beliau itu sudah dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Itu kemurahan Tuhan, kasih Yesus. Kita berdoa di tempat ini untuk memuji Tuhan. Memang tadi saya katakan kepada Bapak Pendeta itu, sebab Bapak Guru kita, beliau memberitahukan adalah hamba Tuhan waktu kami mimbar pendeta kita. Wah, bagus sekali, suka. Dan juga tadi saya berkata kepada Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, ini tanggung jawab Bapak yang mengakhiri. Bapak saja. Dia ulangi berbagai pendeta tahu Tuhan beraturan di mana, dia begitu. Memang itu. Namun beliau memberikan penghormatan oleh karena Tuhan. Puji Tuhan. Daud sangat luar biasa. Bahkan dia bersaksi di sini, bukan kepada pedang atau panah, memberikan kemenangan. Hanya Kau ya Tuhan. Bulan-bulan penang gaji, menang dokong gaji mimpi luar. Bapak sholat Tuhan, sholat Tuhan. Gudang pekarya, pistar pe, dokong mahal itu. Seperti tadi, saya mendengar kesaksian dari pihak wanita saksi sudah mendapat S1 bahkan S2. Ya tadi kan sangat luar biasa. Kalau kami di Kabupaten Siak masih 2 orang yang S1 mungkin sudah. Saya katakan kepada beliau itu saya betul yang memiliki hikmat pengertian untuk menjadi pelayan. Sebab perkembangan pelayanan itu harus kita tingkatkan. Dulu semua kami kadang bergaul, semua tekanan nama coba sini saya benar pada puji Tuhan. Sudah misi kira kamu, ayah udah bisa. Roba betul. Lama itu. Loba, tiga orang mulai bereng atau. So dia cara bapak tiga orang. Suatu gizi kilo kok. Dia bereng koma, tiba-tiba itu mulai kisah jalan tau. Bolongi mau tu pada saudara kekasih. Hanya baru hidup putih nama itu itu. Kalau sumbigi beberapa hari. Tapi kau bigi, terus ayo dah, bangkit siapa? Kalau pak sudah sarjana, orang kursus Alkitab do, orang jual di bangun dua ini, ada kita hilang lagi. Jadi kalau berdua untuk sarjana memang semangat, puji Tuhan. Sarjana susu yang berdua, tak apa? Berarti apa memilih puji. Puji Tuhan. Lalu puji Tuhan dulu. Lalu di Tuhan sarjana sudah. Nah, balik sikit mampu besok itu. Belum siap budanan, Tuhan memberkati. Dan turun pada 15 wisuda di Jogja. Imam orang nami. Ang gue nami lang na. Bodo tumalok pe nami begitu hati. So biar rawa ako. Bodo jalan kamu bisa tangan Tuhan desa. Dan biar lebar aku dah.
Jadi kalau ada bagian palak begitu waktu beredar sungai baru baik dihubungi. Tapi ubah di jalan cemah, atau rokok itu rokok itu. Harga ini. Belum sore hanya mulai sang gereja orang ibu ke sini malam malam, kami untuk gereja. Harga ini. Belum rasa, tidak boleh juga di itu. Oh, deh, ya, usah kalau kita win, sudah win, berapa? Dihargai. Bekerja di dalam Tuhan seperti Daud. Dia selalu mengatakan Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Akhirnya Daud mengatakan banyak. Sama luar biasa kuasa Tuhan. Tapi kutulah Allah kuwir ina nama Tuhan. Roh Tuhan. Maksudnya sulit berdaya. Maksudnya sulit. Lantam jadi berdua lain bersulit. Tuh mamate pada kuanimu. Tu saudara-saudara teo. Iko berbikul wah, ini betul kaya aku. Saya 3 tahun mengalami penyakit. Mungkin saudaraku anak-anak Tuhan di sini sudah bersaksi anak kami di sini. Dikatakan sama saya, mama sama pendeta kita dulu 3 tahun. Tidak ada lagi harapan. Perasaan saya dan juga yang melihat saya, bahkan bapak pendeta kita, pendeta Tugatoro dalam Pekanbaru. Waduh, siapa yang nanti mengganti pendeta itu? Dia berbisik. Loh, pendeta Tesa. Ajaib itu. Kuasa juga Bapak sangat sungguh. Dan kalau mohonnya sungguh. Berbaris sama pendeta tak alung 5 hal. Pertanian itu nggak tahu apa. Ya bingung kalahnya mengatakan gitu. Belum masalah pendeta tak sungguh mengambil tanda. Itu peraturan. Tangan lo pekonon datu. Bodoh Allah mau kayak pero petangan ko. Tuh ay matumakan. Suidi kita tahu sa dari neraka. Masalah niya ano boleh itu. Sebenarnya lo. Tapi di sini cara Tuhan terlalu kuat. Kalau orang lima kan mati. Mati kalau lagi. Berapa bagat ko? Beritahu. Ay, tangahin na suyo naman ang kuwi. Tapi ako po ang mati. Orang mati ho. Orang mati ho daw ba? Gambar orang bangga ditulis balik. Coba. Habis ditulis apa pun. Bodoh Tuhan pemelumah, tangan bodoh pemelumah, sehingga untuk tanya puji Tuhan. Hari itu saya menerima kesembuhan. Ya saya. Kita dahulu 2 orang berdua pada tempat itu. Daripada dosa itu, itu mungkin gereja omanya, bapak ditantang kan dengan tidak 2 tidak ada. Lain ngapain? Ngapain kuida? Bukan juga. Telepon. Ayi mana bapak Roma? Ada ikut orang cakar ini. Bahasa konau. Ayi do. Juga dulu umur sebelum dia lain. Eso itu kan juga tadi. Jadi karena mereka itu doa berjuli sampai 5 orang yang mendoakan saya. Bukan saya yang senang atau senang ini seperti ini. Kenapa seperti ini? Saya berarti ingin lebih mengerti Allah. Sekarang kita tak bertemu menyaksikan Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Allah. Jangan kepada pedang. Peralatanmu, persenjataan, persiapan tidak mampu memberikan kemenangan. Hanyalah dengan Allah, Allah yang baik, Allah yang hidup, yang memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Termulia nama Yesus Allah kita yang memberikan kesempatan Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan.